Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, pemerintah berencana untuk mengutak-atik begitu gaji PNS, pensiunan, dan juga PNS yang sedang aktif. Seperti apa sebenarnya aturannya? Kita ulas, kita lihat bagaimana perombakan pensiunan PNS begitu. Saat ini juga menurut Pak Askolani, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, saat ini pembayaran pensiunan PNS masih menggunakan skema Pay As You Go melalui APBN sehingga dinilai perlu dirubah agar tidak memberatkan negara. Sekitar 3,1 juta orang yang dibayar melalui Taspen untuk pensiunan ASN dan juga melalui Asabri untuk pensiunan TNI dan juga Polri. Bagaimana sebenarnya skema pembayaran pensiun saat ini? Skema pembayaran pensiun itu adalah skema dana pensiun 4,5% dari gaji PNS yang dihimpun tentunya selama PNS ini bekerja atau selama PNS ini aktif menjadi aparatur sipil negara yang dihimpun oleh PT Taspen dan juga ditambah dengan APBN. Jadi masih ada beban APBN juga yang ditambahkan untuk skema dana pensiun yang setiap bulannya juga dibayarkan negara kepada pensiunan pegawai negeri sipil. Atau kalau kita lihat nantinya kalau skema fully funded itu pembayaran pensiun patungan antara PNS dan juga pemerintah besarannya juga di iuran ini ditentukan dari gaji PNS setiap bulannya. Jadi begitulah rencananya nantinya. Nah dengan skema kalau kita berkaca pada Korea Selatan itu dana pensiunnya itu 20%. Jadi 10% ditanggung oleh ASN atau bisa dikatakan pekerjanya dari gaji pokok mereka masing-masing dan 10%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi ketika mereka pensiun memang dananya jauh lebih besar ketika daripada atau ketimbang dari PNS yang berada di Indonesia. Karena 10% potongannya dan kalau Indonesia cuma 4,5%. Bukan cuma pensiunan saja, tapi untuk perombakan sistem pangkat dan juga gaji sebenarnya sedang dikaji begitu oleh Badan Kepegawaian Negara bersama dengan lembaga-lembaga terkait. Karena menurut Pak Paryono, ini BKN sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, termasuk juga pemerintah untuk kajian pangkat dan juga perombakan gaji PNS. Sebenarnya sebagaimana begitu perubahannya? Karena reformasi sistem kepangkatan PNS ini merujuk pada pasal 79 dan juga 80 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi formula gaji baru nantinya berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan juga risiko pekerjaan. Jadi bukan dari pangkat dan juga golongan yang selama ini diterapkan kepada aparatur sipil negara. Nantinya kalau ada PNS dengan pangkat dan golongan yang sama misalnya 4A begitu ya, tapi memiliki jabatan yang berbeda, satunya kepala dinas, satunya mungkin sekretaris dinas, gajinya itu atau besaran gajinya akan berbeda. Tapi ketika seorang ASN atau PNS ini dinonjobkan, ini juga akan mempengaruhi gajinya. Jadi gajinya akan turun begitu. Karena beban kerjanya berbeda atau beban kerjanya menurun, tanggung jawabnya juga berkurang dan juga risiko pekerjaannya juga. Jadi dilihat dari indikator-indikator ini. Jadi nantinya PNS ini akan mendapatkan besaran gaji pokok yang akan lebih besar begitu ketimbang saat ini karena sesuai dengan beban kerja dan juga tanggung jawabnya. Nantinya tunjangan kinerja nantinya yang akan juga tetap berada di dalam penggajian PNS, tunjangan keluarga dan juga tunjangan-tunjangan lainnya akan dimasukkan ke dalam gaji pokoknya. Jadi ini adalah tahap implementasi formulasi gaji baru. Jadi pemerintah masih mengkaji nantinya bagaimana ke depannya untuk formulasi gaji baru. Penggajiannya berbasis yang saat ini adalah pangkat, golongan, ruang kerja dan juga masa kerja. Tapi di masa depan nanti atau di nanti ketika terimplementasi itu formula gaji barunya itu berdasarkan dengan kerja, beban kerja, tanggung jawab dan juga risiko pekerjaan. Kita akan lihat bagaimana nantinya formulasi utak-atik gaji PNS dan juga bagaimana formulasi pensiunan nanti. Apakah nanti akan dibayarkan per bulan untuk pensiunan atau mungkin akan dibayarkan ada pilihan satu kali mendapatkan pensiunnya dan pemerintah tidak membayarkan lagi bulanan. Kita akan tunggu bagaimana realisasi dari peraturan ini.